itu napasnya disproporsional. Dan disproporsionalitas itu bisa jadi melahirkan arogansi. Nah, apakah ini bentuk arogansi atau tidak, saya kira kita semua bisa menilai itu. Dulu misalnya, ketika Undang-Undang MD3, Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 ini belum disahkan, pimpinan komisi itu kan bisa saja berganti setiap tahun misalnya, atau setiap kali masa sidang. Sekarang normanya ambigu. Anggota komisi itu bisa berganti setiap masa sidang atau setiap tahun, tetapi khusus pimpinan dia bersifat permanen. Sehingga kemudian tentu pertarungan pimpinan alat kelengkapan dewan termasuk komisi di dalamnya menjadi sangat penting menurut saya bagi teman-teman ini semua. Yang kedua, disproporsionalitas itu juga terlihat dari tidak koneknya sistem pemilu yang kita anut dengan bangunan Undang-Undang MD3 yang dianut. Pemilu kita menggunakan sistem proporsional, tapi Undang-Undang MD3 seolah-olah ingin mengikis nilai-nilai proporsionalitas itu untuk kemudian bisa mempermanenkan siapapun kelompok yang mayoritas. Saya tidak menyebut ini koalisi KMP atau KIH. Siapapun yang menggunakan undang-undang ini ke depan tentu akan bisa mempraktekkan hal yang sama. Yang kedua, saya merasa juga cukup sedih karena aspek penting dari negara kita, yaitu asas negara hukum kita, sekarang ini seolah-olah dipermainkan. Contohnya begini, ketika misalnya peraturan DPR terkait dengan tata tertib, itu mensyaratkan bahwa sidang paripurna hanya bisa dilakukan jika dihadiri oleh 50% plus 1 dan separuh lebih dari fraksi yang ada, dan itu deadlock ketika, mohon maaf, kawan-kawan KIH tidak mau menyetor nama dan seterusnya, maka kemudian kita tidak menemukan jalan dan kita terobos ini. Aksi penerobosan untuk kemudian menggelar rapat-rapat di setiap komisi dan memilih pimpinan komisi dan melegalkannya, itu memberikan catatan hukum tersendiri. Berarti itu melanggar pasal 251 itu? Orang kemudian bisa menyimpulkan bahwa ini adalah aksi yang tidak sah secara hukum. Oke, kita akan bahas. Sebentar. Tetapi kemudian aksi ketidaksahannya ini juga dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah. Satu, mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya tidak punya dasar dalam konteks hukum ketatanegaraan kita. Yang kedua, media sekarang menyatakan ada DPR tandingan. Ini saya kira lebih parah dan ini inkonstitusional. Jadi aksi yang tidak sah secara hukum harusnya jangan dilawan dengan cara-cara yang